Tugas demonstrasi kontekstual modul 31. Pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Oleh Lalu Adi Sukma, ST. Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-11. Fasilitator, Dr. Abdul Munir, MPDI. Pengajar praktek, Eko Septimardi, SPD dan calon guru penggerak, Lalu Adi Sukma, ST. Berikut ditampilkan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran dengan dua kepala sekolah, yaitu Kepala SMKN 1 Selong dan Kepala SMKS Al-Muhtari Bungtiang. Bertanya sedikit Niki. Yang pertama Pak Kepala, selama ini bagaimana Pak Kepala dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu. Dilema etika ini kadangkala kita dihadapkan dengan sebuah keputusan yang harus kita ambil, tetapi keputusan itu membenturkan dua nilai kebajikan di situ. Misalnya antara keadilan dan kasihan misalnya. Itu. Kemudian yang kedua tadi bujukan moral. Bujukan moral di sini hanya membenturkan benar atau salah begitu. Kalau benar ya kita laksanakan dia, tapi kalau salah kita harus dengan tegas untuk tidak mengambil keputusan itu. Jadi untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang memiliki nuansa dilema etika, kemudian nilai moral, gitu ya. Itu kita lihat permasalahannya dulu. Andai kata permasalahannya itu permasalahan etika, moralitas, begitu, pada anak yang bisa ditangani sendiri oleh Bapak Ibu guru pada saat kejadian nilai etika moral itu terjadi permasalahan, ya itu harapan tiang sih ya bisa diselesaikan dulu di tingkat Bapak Ibu guru ya yang memiliki masalah itu. Andai kata permasalahan itu perlu ada penanganan lebih lanjut, itu biasanya akan kita menggandeng bersama guru bimbingan konseling, gitu. Sehingga anak kita ajak ke bimbingan konseling, kita beri nasihat, beri apa permasalahannya, kok bisa terjadi hal-hal seperti itu. Nah kemudian maka nasihat dari Bapak Ibu guru juga dari guru BK ini akan memberikan solusi, ya istilahnya akan memahamkan anak ya untuk tidak melakukan hal-hal yang itu lagi untuk diulangi. Nah andai kata masih saja terjadi pengulangan-pengulangan yang seperti itu, maka itu ya akan lari ke kepala sekolah biasanya begitu. Nah untuk bisa mengatasi hal-hal seperti itu, misalkan kadang anak SMK ini ada saja yang kedapatan merokok di sekolah misalkan, di pojok tersembunyi sana, ya atau bolos lah, lompat pagar ya. Sudah ketahuan, kita kasih nasihat, kita panggil orang tua, ya itu ya namanya orang tua ya akhirnya tetap minta kebijakan. Ya andai kata anak saya sekali lagi ketahuan merokok Pak, ya siap dah dipindahkan anak saya misalkan begitu. Termasuk yang lompat pagar, padahal pagar sudah sampai 5 meter 6 meter masih bisa dilompati, pengen keluar saja mau ada acara apa anak ini, padahal izin, kalau minta izin pun tidak ada masalah sebenarnya. Nah hal-hal yang seperti ini kita tidak bisa serta-merta mengeluarkan anak begitu. Ya harus kita beri apa istilahnya kebijakan lagi ke orang tua. Beda kalau memang nanti ketahuan lagi baru kita
saja sudah Pak, kita kembalikan ke orang tua biar kalau bisa dipindahkan atau bagaimana, mungkin begitu. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak serta-merta langsung ke kepala sekolah, biasanya ya pada hal istilahnya yang sudah susah penanganannya dan langsung kebijakan mau istilahnya keluarkan, dipindahkan, itu baru ke ranah kepala sekolah. Itu Pak yang dalam nilai-nilai moral dan kebijakan yang kita anut selama ini begitu. Tiang mau lebih kepala Bapak dihadapkan dengan satu kasus yang mana kasus ini mengandung dua nilai kebajikan yang sama-sama kuat. Misalnya saja ketika ada alumni yang datang ke sini untuk memperbaiki nilai rapotnya misalnya, karena dengan alasan dia mau melamar menjadi anggota TNI Polri misalnya, yang mana diharuskan nilainya itu harus berada di atas KKM misalnya, harus 8 ke atas lah. Sementara realitanya raport sudah dia terima dan memang kenyataannya nilai anak ini di bawah KKM kurang gitu. Nah, sikap Pak Kepala gimana nih? Apakah ini kan kalau menurut Tiang itu nilai kebajikannya di sini adalah nilai keadilan melawan nilai kasihan. Kita akan manakala kita mengikuti mereka, berarti kita tidak adil dengan siswa yang lain begitu. Nah, sementara kalau kita ndak ikuti, kasihan juga gitu. Dia mau mau ngelamar kerja untuk masa depannya. Kira-kira gimana tanggapan Pak? Kadang kasus yang kayak gini ini kadang dilematis ya, sehingga anak-anak yang mau masuk tidak hanya TNI Polri mau masuk ke perguruan tinggi pun harus juga yang jalur undangan itu kan kadang nilai minimal 8 lah. Dari anak-anak yang kita lihat mau mengikuti hal tersebut, TNI atau mau masuk bidik misi atau jalur undangan begitu, ya kita lihat anak track recordnya bagaimana di sekolah itu. Jadi yang pertama memang nilai itu sebenarnya sudah mencerminkan anak ya. Kalau anak ini nilainya memang rata-rata di atas 8 sebenarnya. Cuma kadang ada satu yang nilainya 7,5 ya kan. Nah ini akhirnya anak ini akan bisa terganjal nantinya. Nah anak ini kadang Pak menceritakan, Pak sebenarnya harusnya saya nilainya kalau yang ini ya mungkin ya ada kelalaian guru atau apa, kadang cerita saya panggil guru itu jadi itu pun kita lakukan manakala hanya cuma satu lah begitu. Jadi tidak kita mau merubah 5 sampai 6 mata pelajaran yang nilainya kurang itu enggak, tapi ya kita juga kalau memang anaknya istilahnya track recordnya kurang bagus ya enggak berani kita merubah. Tapi kalau anak ini memang semangatnya luar biasa dan kita tahu anaknya memang bagus, ya berarti kita perbaiki nilai sepengetahuan guru yang bersangkutan. Guru juga mengakui saya mungkin lalai waktu itu, seharusnya nilainya nggak segitu. Nah baru bisa kita berikan. Jadi kita tidak pernah memberikan serta-merta merubah nilai begitu saja, itu enggak pernah. Kita harus ada laporan dulu, dan itu pun juga tidak bisa jor-joran, itu enggak. Kita pilihlah memang yang kira-kira pantas itu yang mana untuk dirubah. Dan kalau dirubah ya kesepakatan guru bersama, sehingga nanti dipertanggungjawabkan bersama, bukan mau-maunya kita itu. Itu sih kebijakannya, sehingga orang tua juga nggak terlalu kecewa begitu. Seseorang begitu yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Pak Kepala di dalam mengambil keputusan, terutama terkait kasus-kasus yang menyangkut dilema etika itu.
Ya, yang memudahkan sebenarnya kan karena kalau ada kasus-kasus tersebut itu kan mesti dari bawah dulu, ya, ditangani oleh guru dulu. Ya, siapa yang mengetahui kasus itu terjadi, gimana permasalahannya, ya, itu kan kadang kepala sekolah tahu endingnya saja, tahu ceritanya begitu ya. Nah, itu nanti akan ditangani ya. Ya alhamdulillah guru-guru kita ini kan mesti menangani itu. Kalau sulit itu sudah tahu alurnya, nanti minta tolong ke guru BK. Ya kalau memang bisa dihadirkan orang tua, baru kita tanda tangani surat pemanggilan orang tua, kan begitu. Untuk permasalahan-permasalahan itu. Nah itulah guru-guru yang sangat membantu, termasuk Wakahumas, ya, Wakakesiswaan, itu juga aktif menangani permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah kalau masih berat saja baru kepala sekolah turun tangan terhadap hal yang seperti itu. Jadi memang fungsi dari guru di dalam mendidik etika moralitas itu sangat dominan lah di situ. Apalagi nih Pak, jika mengambil keputusan yang menurut Pak Pala itu sangat dilematis sekali. Kita mau mengikuti keputusan A, kita lihat keputusan B gitu. Kita mau lihat keputusan B, pilih keputusan B, tapi perasaan kita juga ada ke keputusan A begitu. Tantangannya itu memang kalau hal-hal yang seperti ini kan kadang sering kita lihat pada saat penentuan kenaikan kelas, ya, di mana guru-guru ini melihat kehadiran anak yang kurang, akhirnya berpengaruh pada nilai yang kurang juga atau di bawah KKM, ya, atau nilainya merah. Kadang bisa sampai ada 4 nilainya merah dari 15 mata pelajaran. Ya, di sisi lain anaknya, ya, kalau ketemu guru senyum, cium tangan, begitu. Jadi dinasehati, dilema sekali jadi nurut gitu, tapi kadang sering tidak masuk. Ya itu harus, kenapa memang harus kita paham betul kenapa anak itu tidak masuk, kan begitu. Ya kadang anak ini kan punya permasalahan keluarga, ya, mungkin tidak dikasih ongkos begitu kan oleh orang tuanya, akhirnya mau jalan kaki terlalu jauh begitu kan, mau bonceng temennya, ternyata temennya ndak ditunggu-tunggu ndak datang begitu kan, ya mungkin sudah duluan atau mungkin lewat jalan lain begitu. Ya harus kita betul-betul pahami, ya, kalau anak ini mau kita tidak naik kelaskan gara-gara seperti itu juga nggak boleh begitu. Ya akhirnya ya harus kita istilahnya kita naikkan, tapi diperbaiki nilai-nilai yang masih kurangnya di mana. Ya, padahal waktu ya enggak apa-apa, waktu mau kenaikan, mau pembagian rapotnya mungkin hari Sabtu, sementara rapatnya hari Kamis. Kejadiannya seperti itu. Nah, guru-guru kalau memang anak ini bisa diperbaiki, moralitasnya sebenarnya bagus, cuma karena kendala ekonomi lah misalkan begitu, ya harus kita pertimbangkan untuk ya kita untuk naikkan, kemudian yang nilai yang kurang-kurang itu bisa diperbaiki lah sambil berjalannya, walaupun nanti dia sudah naik kelas, kalian kurangnya ini makanya gurunya kan sebenarnya naik kelas, gurunya ikut naik kelas, gurunya ikut naik. Kalau dia matematika di kelas 1, nanti naik kelas 2 gurunya ikut naik kelas, sehingga kalian kurangnya apa, itulah bisa diperbaiki kekurangannya atau ditambahkan kekurangannya itu, sehingga artinya gurunya terus memantau, ya, terus memantau akhirnya kemampuan anak sampai seberapa itu bisa. Itu kan tidak bisa kita paksakan juga, anak harus pintar matematika, harus pintar bahasa Inggris, sementara memang kemampuannya seperti itu. Apalagi yang repot lagi kalau pas pelajaran matematika akhirnya tidak pernah masuk sekolah gara-gara dia nggak mampu mengikuti pembelajaran matematika misalkan. Ini pun juga harus guru harus paham hal-hal yang seperti ini, bagaimana penanganan
anak itu, ya, Nggih, nggih. supaya bisa tetap belajar. Nggih. Terakhir Pak Kepala, Nggih. yang atau penguatan atau apa namanya testimoni begitu terkait pengambilan keputusan yang agak susah untuk kita putuskan karena di dalamnya ada dua nilai yang nilai kebajikan, dua nilai kebajikan yang sama-sama kuat gitu. Ya, ya. Silahkan Bapak lah. Ya. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu ya sering kita jumpai. Yang penting kan permasalahan itu ya dipahami oleh banyak guru lah begitu ya. Atau memang itu kita minta pendapatnya masing-masing guru tentang hal itu. Nah, dari masing-masing guru ada yang berpendapat istilahnya dikasih sanksi, ada yang bisa diperbaiki, dinasehati, begitu kan? Ada yang lebih frontal lagi dikeluarkan, misalkan. Nah, ini kan ya kepala sekolah harus bisa berpikir jernih ya. Kira-kira kasus ini bagaimana? Ya, jadi kalau kasus-kasus seperti ini itu harus kita lihat apa istilahnya latar belakang anak ini bagaimana, keluarganya bagaimana, kesehariannya bagaimana, teman-temannya kayak apa, ya. Nah, kalau dari situ sudah bisa kita kelihatan, kalau memang anak itu bisa diperbaiki, ya kita kasih kesempatan untuk bisa memperbaiki diri. Kedepannya sambil tetap kita pantau. Kalau memang sepertinya susah untuk bisa kita perbaiki, ya kita harus kasih jalan alternatif yang pas ya. Kan selama ini kita tidak bisa mengeluarkan anak begitu saja, harus ada solusi. Ya, orang tuanya bagaimana sampai anak ini kalau memang mau pindah itu pun ke sekolah mana atau kita carikan sekolahnya begitu. Jangan sampai anak keluar begitu saja lontang-lantung, enggak boleh gitu. Jadi harus kita tetap pantau anak ini. Jadi tetap di sekolah kita itu sampai anak ini orang tuanya menemukan tempat yang baru ya, supaya anak bisa belajar dengan tenang, mungkin lebih nyaman di sana begitu, dengan sesuai dengan apa ya kehendaknya mungkin begitu ya, baru kita lepas anak itu ke sana. Karena kalau enggak juga menjadi catatan juga sekolah kita ini, kalau andai kata kita mengeluarkan anak begitu saja kemana, tanda tanya, nah itu enggak boleh. Jadi kemana, harusnya ke SMA misalkan, atau ke SMK mana begitu, yang jelas ada anunya. Jadi itu ya penanganannya, artinya terhadap kasus-kasus nilai yang seperti itu, ya bijaksananya kita dengan bersama orang tua dan guru-guru ini, kita diskusi bersama cari solusi terbaik untuk anak. Kalau anak tetap di sekolah kita, ini kondisinya seperti ini, kasihan anak juga, kemudian waktunya, umurnya juga, ya mungkin kalau di tempat lain bisa lebih baik lagi, alangkah indahnya seperti itu. Kalau di sini bisa lebih baik, ya kita akan pertahankan di sini. Tapi kalau di sini kondisinya seperti itu, sudah 3 kali kita panggil bapak, sudah kita nasihati anak segala macam, kita pantau, tetap saja nggak bisa. Kasihan anak, daripada nanti tidak naik kelas, misalkan begitu kan. Ya mendingan kita bapak carikan solusi pindah juga kemana yang menurut bapak mungkin ke sekolah yang dekat rumah, mungkin begitu, tidak terlalu jauh begitu sih. Itu yang selama ini kita kerjakan Pak Adi. Terima kasih Pak Kepala atas jawaban dari Pak Kepala. Kiranya wawancara kita ini dapat memberikan manfaat untuk saya pribadi, dan juga insya Allah lah ke depan bisa kita imbaskan ke rekan sejawat ataupun ke murid-murid di sekolah gitu Pak Kepala. Ya, Pak. Terima kasih Pak Kepala atas waktunya. Ya mudah-mudahan lah. Contoh kasus di SMKN 1 Selong.
Seorang murid kelas 12 Teknik Otomotif SMKN 1 Selong tertangkap basah oleh tim 7K merokok di pojok sekolah. Kemudian tim 7K melaporkan kejadian tersebut ke wali kelasnya, dan setelah wali kelasnya berkoordinasi dengan guru BK dalam rangka memeriksa catatan pelanggaran yang dilakukan oleh murid tersebut ternyata sudah memenuhi skor 100, yang artinya secara aturan yang berlaku murid tersebut harus dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya kejadian ini dilaporkan ke Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Namun Wakasis tidak berani memutuskan sendiri masalah tersebut mengingat murid yang tertangkap basah merokok di area sekolah tersebut berstatus kelas 12 yang sebentar lagi akan menamatkan studinya di SMKN 1 Selong. Oleh karena itu mereka bertiga yaitu wali kelas, guru BK dan Wakasis serta ditemani oleh tim 7K melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah untuk diambil keputusan apakah murid tersebut akan dikeluarkan dari SMKN 1 Selong atau tidak. Dan berikut diuraikan cara pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran terhadap kasus tersebut. Pak Kepala, selama ini bagaimana Pelungguh sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi atau bisa membedakan mana kasus yang merupakan kasus dilema etika yang mengandung dilema etika atau kasus yang mengandung bujukan moral. Bagaimana Pelungguh bisa mengidentifikasi kasus yang Pelungguh hadapi itu, apakah dia termasuk dilema etika atau bujukan moral? Mohon penjelasannya Pak Kepala. Ya. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi itu memang betul, dalam sebagai seorang pemimpin itu kan seringkali kita dihadapi oleh itu dilema etika dan dilema moral ya. Bujukan moral itu ya, betul sekali, itu selalu itu yang kita hadapi memang dalam hidup selama kita jadi di sekolah ini, termasuk salah satu itu kan dilema etika itu masalah KBM ini juga termasuk dilema kadang-kadang dilema etika kan. Dilema etika. Pertama misalnya guru berhalangan misalnya kan. Sementara anak kan mau belajar, kan anak mau belajar. Di satu sisi kan guru ini tidak hadir kadang-kadang karena mungkin ada alasan yang sangat benar sakit karena apa itu kan. Nah, di satu sisi kita mau tegur kan alasannya juga sakit. Nah, tidak kita tegur nanti kan anak yang jadi sasarannya. Tidak belajar. Rugi berarti jadinya, tidak belajar. Sementara belajar ini kan merupakan hal yang utama di sekolah itu. Nah, ini yang seringkali kita temukan sebagai bentuk dilema etika di sekolah ini. Oh,
hal mengidentifikasi kasus niki mayoritasnya itu Pelonggo sendiri yang memutuskan ya. Apakah dia itu termasuk kasus dilema etika atau bujukan moral tanpa berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah, katakanlah kadang-kadang memang itu kita sebenarnya mayoritas maksudnya, bukan mayoritasnya, berarti Pelonggo melulu yang memutuskan begitu. Mayoritasnya kita di sini kan ya tukarkan gitu kan. Berarti di dalam mengidentifikasi kasus niki Pelonggo lebih banyak melibatkan guru untuk berdiskusi begitu. Iya. Sebenarnya kan maksudnya begini Pak Guru. Nah, pertama kita mengidentifikasi kenapa kita harus Sebentar. Oke, terus. Pertama tadi kan kenapa kita tidak perlu kita konsultasi. Kadang-kadang kan nilai kita tahu ini ada teguran, ada kita dengar dari luar gitu kan, bahwa ini terjadi di SMK ini sering tidak begini. Nah, hanya kita musyawarahkan, kita dalam dilema etika itu kita berkoordinasi lah dengan ketua jurusannya atau wali kelasnya kadang-kadang itu kan. Nah, sehingga dalam hal mengambil keputusan itu seperti yang disampaikan tadi, kita bermusyawarah kan dengan yang terkaitan, ada wewenang di situ, ada tupoksinya di situ kan, masuk wali kelasnya. Bagaimana Pelonggo sebagai kepala sekolah bisa memutuskan atau bisa mengambil keputusan begitu antara dua keputusan yang saling berbenturan. Jadi misalnya keputusan A ini kita ambil benar juga begitu, keputusan B kita ambil juga benar, tetapi harus kita ambil satu keputusan di sini. Nah, bagaimana jika ketika kita mengambil keputusan yang mana tadi itu ada dilema etika, di satu sisi dilema moral, misalnya sama-sama benar, saya itu Pak Guru, kira-kira kita lihat mana yang lebih keputusan itu yang lebih baik lah gitu ya, yang tidak menimbulkan ketimpangan, tapi itu mana yang paling benar, itulah yang kita ambil. Selama ini yang Pelonggo anggap efektif di dalam mengambil keputusan itu keputusan yang sama-sama benar maksudnya, kan? Karena kalau dia menyangkut bujukan moral kan gampang, tapi begitu dihadapkan dengan dilema etika itu yang sangat sulit. Nah, bagaimana? Saya lebih karena ini Pak Guru, karena kita ini bergerak untuk kepentingan siswa, untuk ke negara ini kan. Nah, maka saya lebih banyak mengambil apa yang lebih efektif itu, saya mengambil dilema etika itu. Karena ini kan terbentur dengan aturan-aturan yang telah kita terima atau yang kita tetapkan baik di etika sekolah maupun dari negara kan, baik pemerintah. Nah, sehingga kita beban untuk masalah seperti kasus tadi kan, misalnya KBN ya kan. Nah, ini kan kita dilema etika itu kan aturan. Kalau tidak belajar ini kan, kalau tidak masuk gurunya tidak belajar, ini kan sudah salah, tidak di baik di etika sekolah maupun di visi misi sekolah maupun di kenegaraan itu. Terus berikutnya apa yang selama ini menjadi tantangan Pelonggo selaku kepala sekolah di dalam memutuskan masalah itu, mengambil keputusan? Memang selama untuk sementara ini Pak Guru yang sangat menjadi beban kita kan, ketika mengambil keputusan. Nah, keputusan itu jarang, kadang-kadang apa yang kita musyawarahkan lalu kita putuskan, kadang-kadang kawan tidak melaksanakannya kan. Itu kan. Jadi tantangannya itu tidak melaksanakan keputusan yang Pelonggo ambil itu apa karena apa gitu, karena sentimental terhadap kepala sekolah, apa karena mereka tidak ada waktu, atau karena mereka tidak setuju dengan keputusan yang Pelonggo ambil itu? Kalau kita perhatikan untuk sementara ini ya Pak Guru, bukan karena sentimen atau apa, ternyata ada yang sakit sebentar ini kan, kemudian ada yang pekerjaannya apa istilahnya tuh, ada kerjaan lainnya lah gitu. Kadang-kadang juga masuk sementara ini
guru yang tidak hadir itu berbenturan dengan jam di sekolah lain. Oh, berarti ada guru yang tidak hanya mengajar di sini tetapi ngambil jam di sekolah lain. Ya? Keputusan ini apakah Pelonggoh itu secara mendetail pengaturannya? Maksud yang itu Pelonggoh apa namanya? Kan namanya dilema nih, etika nih kan kita mengambil dua keputusan yang sama-sama benar. Ya. Nah, berarti kita kan harus menguji kedua keputusan niki. Mana yang lulus ujian itulah yang kita ambil. Ya. Nah, apakah di dalam Pelonggoh menguji keputusan niki itu Pelonggoh jadwalkan misalnya hari ini saya uji dulu tahapannya ini. Besok ini atau langsung diselesaikan hari itu juga maksud tiang. Oh iya. Untuk sementara ini memang Pak Guru apa namanya tadi kita sementara ini belum lah kita jadwal kita ngambil keputusan yang secara aja dulu itu. Tapi ya kadang-kadang itu kita pakai juga yang kira-kira terjadwal itu. Ya, kira-kira jenis itu masalahnya. Oh, kalau masalahnya tidak terlalu urgent atau tidak terlalu besar lah, dapat langsung kita putuskan. Tapi kalau masalahnya karena ya belum lah, karena kita belum lama ini belum kita lihat kasus yang lebih banyak ya, sekitar masih dalam bentuk keefektifan mengajar dulu ini. Nah, sehingga kasus itu aja yang kita bisa ambil dulu sementara dalam untuk apa? Mengambil pelajaran sebagai langkah-langkah kita untuk mengambil keputusan itu. Nah, sehingga betul juga sebenarnya kita terjadwal ini nampaknya di minggu pertama setelah kita musyawarah itu kan ya terjadwal ini Pak Guru. Terjadwal minggu pertama kita uji kan. Terjadwal di minggu pertama ini apa keputusan yang kemarin itu dilaksana apa tidak. Nah, ternyata ya betul juga terjadwal gitu ya. Minggu pertama ini sudah mulai kan tidak terlaksana apa yang kita telah putuskan itu. Sehingga kita uji di minggu pertama ini sudah mulai. Nanti apalagi minggu keduanya nanti kan baru minggu pertama aja baru saja kita selesai putusan dari dilaksanakan, apalagi keduanya itu. Oke. Ada nggak faktor-faktor atau apa misalnya orang-orang gitu, seseorang yang bisa mempengaruhi Pelonggoh di dalam mengambil keputusan tersebut? Betul. Kalau faktor-faktor ya mungkin betul. Ada apa misalnya? Ada itu. Dan faktor-faktor ketika mengambil putusan kita kan punya bagian-bagian juga gitu kan. Ada nanti bagian yang sehingga misalnya contoh atasan kita yayasan, kalau kita di yayasan begini kan. Dalam mengambil putusan mungkin nggak pernah kita juga dialogkan atau diskusikan ya. Kan tidak mesti ada pengaruhnya di situ kan. Misalnya begini, mungkin pendapatnya lain, sehingga kan berpengaruh juga. Termasuk mungkin nanti kita memutuskan masalah ini, kurikulumnya begini, bisa terpengaruh juga. Masih dipengaruhi oleh faktor. Kepala sebelum kita mengakhiri sesi wawancara niki, yang mohon apa namanya umpan balik dari Pelonggoh atau refleksi dari Pelonggoh terkait pengambilan keputusan niki. Testimoni begitu, pernyataan Pelonggoh. Silahkan. Mengenai keputusan yang telah kita sepakati atau yang telah putuskan itu kan tentunya kita harus laksanakan kan. Kita harus laksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan ya jelas tidak ada artinya kan apalah yang kita selesaikan, apa yang kita permasalahkan tidak mungkin akan selesai. Nah, sehingga dari apa yang telah kita putuskan tentu yang paling utama dan pertama kan pelaksanaannya. Kita implementasikan dari apa yang telah diputuskan itu. Sehingga termasuk seperti yang masalah yang sedang kita hadapi seperti dari masalah KBM ya, sering kali kita kontrol terus kita kan apa yang telah kita bawa KBM harus mulai minggu besok efektif dan aktif, tidak ada berasa lagi. Nah, sehingga kita refleksi kita kawal kontrol setiap pagi, kontrol setiap kelas itu yang masuk makanya apa kosong siapa gurunya. Nah, itu bentuk refleksi untuk sebentar ini Pak Guru. Kalau begitu Pak Kepala, itu saja apa namanya wawancara kita, dan
Terima kasih sekali sudah menerima tiang. Sama-sama nih Pak Guru, kita juga berterima kasih dengan adanya kehadiran pelungguh ini. Kita punya, alhamdulillah Nggih. ada Saling mengisi lah. Nah, Gitu. ini Contoh kasus di SMKS Al-Muhtari Bungtiang. Hampir setiap hari selalu aja ada guru yang tidak masuk mengajar padahal hari itu ada jadwalnya mengajar. Alasan mereka macam-macam, ada yang masih ada jam mengajar di sekolah lain, ada juga yang karena urusan pribadi misalnya di rumahnya mereka menjalankan suatu usaha seperti usaha bengkel sepeda motor dan lain sebagainya. Di satu sisi murid-murid sudah ada yang protes karena mereka merasa dirugikan akibat seringnya jam kosong. Bukan tanpa sebab para guru berperilaku seperti itu, mereka mengambil jam di sekolah lain dengan alasan honor di sekolah tidak cukup memenuhi kebutuhan mengingat pengeluaran setiap hari semakin bertambah. Begitu juga dengan guru-guru yang menjalankan usaha di luar sekolah mengemukakan alasan yang sama. Kepala sekolah sudah mengadakan rapat dan menyepakati agar guru-guru lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya. Namun tetap saja guru-guru melanggar kesepakatan yang dihasilkan di rapat. Dan berikut diuraikan langkah pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah. Sudah menonton. Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua.